Shalom Sobat STTII, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Ragi Renungan Pagi. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sebelum kami melakukan segala aktivitas kami untuk terlebih dahulu diisi oleh kebenaran firman-Mu, karena ini yang akan menguatkan jiwa kami dalam segala tanggung jawab yang akan kami hadapi sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tema yang akan saya sampaikan saat ini adalah keberhasilan. Ya, setiap orang tentunya sangat menginginkan, baik dalam pekerjaan, studi, keluarga, karir, pelayanan, untuk berhasil, ya. Dan salah satu upaya yang selalu kita lakukan ketika mengawali tahun adalah membuat resolusi. Dengan resolusi itu kita berharap apa yang menjadi kita cita-citakan itu dapat tercapai atau dapat berhasil. Nah, kita akan baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, tetapi tidak saya akan bacakan semua natsnya. Di sana judulnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya baca di ayat 1 dikatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi di sini dalam nats Yosua 1 ayat 1 sampai 2 ini dikatakan Yosua ini mendapat tugas besar, yaitu untuk memimpin umat Israel ke tanah perjanjian. Dan tugas ini tentunya berat. Tetapi kita tahu ending dari kisah ini, Yosua berhasil membawa umat Israel ke tanah perjanjian. Yosua dapat menyelesaikan tugas tersebut, dan Yosua berhasil tentunya karena Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan apa perintah Tuhan dalam meraih keberhasilan? Yang pertama adalah tadi dikatakan bersiaplah. Nah, yang pertama untuk meraih sebuah keberhasilan adalah mempersiapkan diri dan juga melangkah, ya. Bersiap melanjutkan tugas kepemimpinan dari Musa. Di sini menjadi tantangan tersendiri bagi Yosua, sebab Musa ini adalah seorang pemimpin yang besar. Tentu penugasan ini bukan hal yang mudah. Karena nama besar Musa tentu dapat menjadi beban bagi Yosua. Sehingga Yosua perlu mempersiapkan dirinya untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian juga bersiap karena apa? Ada tempat-tempat yang dilalui, ya seperti disebutkan di ayat 3, ya. Di ayat 3 dan sampai ayat yang keempat. Jelasnya lebih di ayat yang 4. Di sana disebutkan ada padang gurun, ada gunung Libanon, ada sungai besar yaitu sungai Efrat sampai ke tanah orang Het, sampai ke laut besar. Inilah tempat-tempat yang harus dilewati oleh Yosua. Dan ini membutuhkan persiapan, ya. Nah, persiapan itu akan membantu setiap kita sebagai pribadi yang mendapat tugas-tugas untuk memaksimalkan diri kita, untuk menenangkan diri kita dalam menanggapi tugas yang dipercayakan. Ya, kemudian juga di sana selain bersiap menghadapi apa yang akan dilewati, apa yang akan dikerjakan, tetapi di sini juga di balik semuanya itu juga
Yosua ini bersiap menerima berkat yang baru. Ya, berkat yang baru itu apa? Dikatakan di ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, inilah berkat yang baru. Jadi di sini kita lihat Yosua bukan hanya mendapat tantangan yang baru, tetapi dia juga menerima berkat yang baru. Sebagai mahasiswa, sebagai pelayan Tuhan, mungkin kita menghadapi dan menerima tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang baru. Kalau sebagai mahasiswa ingin mendapat atau meraih sarjana S1 atau master teologia, bahkan sebagai doktor teologi, itu tidak bisa dicapai dengan kemudahan. Itu sebuah tantangan yang berat. Tetapi ketika kita bisa melewati situasi-situasi yang berat itu, maka di sana ada berkat yang besar. Kita semakin diperlengkapi, kita semakin cakap, dan dikatakan tidak ada yang kita capai dengan kemudahan. Jadi pesan di bagian yang pertama ini untuk meraih keberhasilan adalah kita harus mau siap mempersiapkan diri atau berani melangkah menerima tanggung jawab yang baru, sebab di sana ada berkat yang Tuhan sudah sediakan, ya. Kemudian juga untuk meraih keberhasilan itu yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, yang kedua untuk meraih keberhasilan itu adalah menetapkan hati untuk kuat dan teguh. Di ayat 6 dan 7. Ya, ada 3 kali di ayat 6, 7, dan 9 kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Bagian ini diulang 3 kali untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Karena Yosua menghadapi tantangan yang berat. Tantangan yang harus dihadapi Yosua adalah dia memimpin bangsa yang cukup besar, dan di dalam kisah ini atau di dalam kitab-kitab sebelumnya dijelaskan, baik Keluaran, Imamat, Bilangan, bahkan Ulangan, ya, dijelaskan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, berontak, dan sulit untuk taat. Waduh, kalau menghadapi suatu bangsa yang seperti ini, pasti ada beban mental yang sangat kuat dalam diri Yosua. Pasti ada konflik batin. Kalau tugasnya itu mudah, mungkin tidak akan membuat Yosua itu menghadapi rasa takut dan tawar hati. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan menguatkan Yosua, dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Itulah salah satu yang menjadi tantangan Yosua, yaitu bangsa yang tegar tengkuk. Dan kemudian adalah tantangan yang harus dihadapi Yosua adalah musuh yang sulit ditaklukkan, ya. Bangsa-bangsa sekitar yang akan mereka hadapi di tanah Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang kuat. Kalau di dalam Ulangan pasal 17 dikatakan itu, ya, bangsa-bangsa itu begitu kuat, dapat membuat ciut perasaannya Yosua. Tetapi di sini ditegaskan kembali di dalam ayat yang ke-6 ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini juga menjadi perenungan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai mahasiswa, sebagai aktivis gereja, ya. Dalam tugas pelayanan kita pun sering diperhadapkan dengan kondisi yang nyaris dapat merontokkan kekuatan roh kita, semangat kita, dapat merampas dan membuat kita lemah. Tetapi dengan menetapkan hati kita untuk kuat dan teguh di dalam Tuhan, maka itu kita akan mampu menghadapi tantangan. Tahun ini akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita menetapkan hati kita untuk tetap memilih kuat dan teguh di dalam Tuhan, maka kita pasti dapat melewati situasi ini. Yang ketiga adalah dalam meraih keberhasilan,
Dikatakan di ayat yang ke-8 ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin ya. Dan yang ketiga adalah untuk meraih keberhasilan itu, perintah Tuhan adalah menghidupi firman. Ya, mungkin kita telah banyak mendengar firman, tetapi apakah kita sudah menghidupi firman itu? Nah, kunci keberhasilan dari Yosua dikatakan tadi, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya Yosua harus tetap terkonek dengan firman Tuhan. Ya, dengan cara memperkatakan, merenungkan. Bahkan Mazmur 1 ayat 2 juga dikatakan ya, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, perlu waktu tenang untuk menikmati firman Tuhan. Artinya di sini dalam kepemimpinan Yosua ini, dia perlu memiliki waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Seperti seekor binatang yang sedang mengunyah makanan. Dia perlu tenang menikmati. Sebagai hamba Tuhan juga kita perlu waktu khusus dalam tanggung jawab yang besar, dalam tantangan yang besar. Seorang hamba Tuhan harus memiliki waktu-waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dengan merenungkan firman itu akan membuat kita selalu terkonek dengan Tuhan. Ya, tujuannya adalah supaya segala tindakan-tindakan kita itu terkontrol oleh firman Tuhan, supaya ada kehati-hatian, supaya tindakan kita itu tidak sembrono. Dan kita akan melihat dikatakan tadi supaya berhasil. Dampaknya adalah seorang tokoh yang bernama Yosua, keberhasilannya juga adalah karena selalu mengkonek dirinya dengan firman Tuhan. Nah, pesan dalam bagian yang ketiga ini adalah apapun tugas dan tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan kepada kita, miliki selalu waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga ketika kita memutuskan, maka semua tindakan kita dalam kendali firman Tuhan. Ya, kesaksian Agustinus Bapak Gereja, ketika dia membaca Alkitab, maka firman Tuhan itu mengubahkan hidupnya. Jadi sebagai kesimpulan, untuk meraih kesuksesan ada 3 hal yang tadi yang kita dengarkan, yaitu yang pertama adalah persiapkan diri kita, kemudian tetapkan hati kita, dan menghidupi firman. Itulah renungan pagi hari ini, dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar dalam meraih keberhasilan dengan tugas dan tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan dalam diri kami. Kami melihat Tuhan bagaimana Yosua memiliki persiapan, memiliki ketetapan hati, dan juga menghidupi firman, sehingga itulah yang menjadi keberhasilan dalam hidupnya. Kami serahkan kehidupan kami ke depan menghadapi tahun ini ya Tuhan. Biar kami selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.